Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan tentang teknik bertarung. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Setelah teknik bertarung Hatoryu yang menjadi paling terakhir dibahas, sekarang kita mulai dengan teknik bertarung yang disebut Yao Kundo. Teknik ini merupakan seni bela diri yang diperlihatkan pertama kali pada manga chapter ke-707 di Corrida Colosseum. Blue Gilly lah orang yang menggunakan teknik bertarung ini. Ia berasal dari ras kaki panjang. Teknik yang mengandalkan serangan dari kaki ini memiliki kuda-kuda yang mirip dengan seni bela diri asal negeri Thailand, yaitu Muay Thai. Sepertinya teknik bertarung si Blue Gilly ini merupakan teknik bertarung turun-temurun dari ras kaki panjang. Sayangnya si Blue Gilly tidak diketahui bisa menggunakan haki atau tidak. Mungkin jika dia menggunakan haki, Blue Gilly akan jauh lebih kuat lagi. Oh ya, si Blue Gilly ini sekarang merupakan bagian dari Straw Hat Grand Fleet. Jadi mungkin dia akan berdua dengan Sanji, karena sama-sama memiliki teknik bertarung menggunakan kaki sebagai tumpuan kekuatannya. Next, ada teknik bertarung yang diperkenalkan oleh Lauji. Ternyata teknik bertarungnya ini merupakan seni bela diri loh. Awalnya ketika admin melihat karakter si Lauji ini, tidak berpikir bahwa ia kuat, karena fisiknya yang terlihat sudah tua. Namun berkat teknik bertarungnya yang bernama Gyoken, ia bisa menjadi sangat kuat dan fisiknya berubah menjadi kekar berotot. Teknik bertarungnya ini mengingatkan admin kepada teknik Kaioken yang milik Son Goku di manga Dragon Ball. Karena sama-sama meningkatkan secara singkat kekuatan kecepatan serta masa otot si penggunanya. Mungkin saja jika si Lauji masih muda, bertarung dengannya tentu akan merepotkan juga. Apalagi jika dipadukan dengan haki. Next, ada teknik bertarung yang menggunakan katana milik Kawamatsu. Teknik bertarung ini disebut Kappa Ryu. Teknik bertarung ini dikembangkan sendiri oleh Kawamatsu dan sudah menjadi ciri khas bertarungnya Kawamatsu. Saat pada manga chapter ke-948, Kawamatsu yang baru terbebas dari sel tahanannya dan diberikan katana miliknya, ia langsung saja menghajar para penjaga yang mencoba menghalanginya keluar dari sel dengan teknik bertarungnya ini. Hasilnya setelah singkat, ia mampu melumpuhkan banyak penjaga dalam sekali serang saja. Jika berada di dalam air, Kawamatsu mampu mempercepat gerakan serangannya, seperti yang terjadi ketika ia mencoba menyerang Juro yang ingin membawa kabur Momonosuke pada manga ke-976. Kawamatsu dengan cepat, seperti teleportasi, ia tiba-tiba menyerang Juro yang berada di pelabuhan. Mungkin nanti ketika peperangan, kita bisa melihat gerakan-gerakan lain dari teknik bertarung Kappa Ryu milik Kawamatsu. Next, masih ada teknik bertarung menggunakan katana lagi. Kali ini teknik milik Kinemon yang disebut Kitsune Biryu. Teknik bertarungnya ini memiliki keunikan karena Kinemon bisa menebas api dan menghindari ledakan dengan cara memotongnya. Pada manga chapter ke-672 lah, Kinemon pertama kali menunjukkan teknik katananya ini. Selain bisa menebas api, hasil tebasan katana Kinemon juga mampu menghasilkan api. Karena pada chapter ke-672 ini, Kinemon mengakui tebasan katananya mampu membuat lawannya terbakar. Benar-benar teknik bertarung yang unik. Admin sangat penasaran bagaimana cara kerja dari teknik bertarungnya Kinemon. Next, ada teknik bertarung dari Gin, anak buah dari Don Krieg yang pernah bertarung lawan Sanji pada manga chapter ke-59. Nama teknik bertarungnya ini, Man Demon Tactic. Keunikan teknik ini terletak pada senjata yang digunakan, yaitu sebuah tonfa yang di ujungnya terdapat bola besi. Selain itu, si Gin terlihat menggunakannya, dan sebenarnya Sanji belum bisa mengalahkan Gin waktu itu, sampai Sanji pun hampir terbunuh olehnya. Tapi, ini adalah rasa sangat berterima kasihnya Gin kepada Sanji, karena sudah memberikannya makanan, sehingga dia berhasil lolos dari kematian yang disebabkan oleh kelaparan. Inilah yang membuatnya tidak sanggup membunuh Sanji. Menurut admin, Gin ini salah satu karakter yang bisa menjadi bajak laut hebat. Tapi sayangnya, ia memilih setia kepada Don Krieg. Andai saja dia sekarang muncul dengan kemampuan yang tentunya telah ditingkatkan, seperti sudah memiliki haki dan kekuatan fisiknya ditingkatkan juga, Gin akan menjadi lawan yang cukup tangguh. Ya, setidaknya jika sudah mendapatkan peningkatan itu, ia layak berada di New World. Next, ada dua teknik bertarung yang similar alias mirip dan sama-sama digunakan oleh manusia ikan. Teknik ini bernama Merman Combat dan Merman Gujutsu. Kedua teknik ini digunakan oleh Duyung. Pada manga chapter ke-619, Neptune diperlihatkan mengeluarkan teknik bertarung Merman Combat untuk menyelamatkan para prajuritnya agar tidak menjadi sandera Holy Jones yang sedang menginvasi ke istana Ryugu. Dan dari teknik bertarung Merman Combat ini, baru diperlihatkan satu gerakan saja yang disebut Ultramarine. Si pengguna harus mengumpulkan gelombang air di sekitar tangannya, lalu mereka akan menembakkan gelombang tersebut. Ini sangatlah mirip dengan jurus Kamehameha-nya Son Goku, yaitu dengan memusatkan suatu energi, lalu menembakkan energi tersebut. Sejauh ini baru diketahui, hanya Raja Neptune dan Pangeran Fukaboshi saja yang bisa menggunakannya.
Selain itu sebenarnya ada gerakan dari Gyojin Karate yang mirip seperti Ultramarine Mermaid Combat, dan itu pernah diperagakan oleh Jinbei pada anime episode ke-449. Sedangkan Mermaid Gujutsu ini teknik bertarung yang menggunakan senjata. Ya tentunya bertujuan untuk memperkuat serangan dan mempercepat serangan si penggunanya. Pada manga chapter ke-631, anak-anak Neptune yaitu Pangeran Fukaboshi, Pangeran Yuboshi, dan Pangeran Manboshi terlihat menggunakan teknik bertarung ini untuk melawan para monster laut yang sedang mengacau. Tapi tidak menutup kemungkinannya kalau Mermaid Gujutsu ini bisa digunakan oleh para duyung lainnya. Next ada teknik bertarungnya para ninja negeri Wano, yaitu ninjutsu. Teknik ini mendukung para ninja untuk melakukan tugas-tugasnya menjadi lebih efisien, khususnya dalam melakukan operasi sembunyi-sembunyi seperti memata-matai, assassination, dan kabur. Karena memang tugasnya ninja ini untuk melakukan pekerjaan yang diam-diam. Selain itu biasanya si ninja menggunakan senjata-senjata seperti shuriken, katana, tali, bom asap, dan lain-lain. Hal ini juga untuk memaksimalkan teknik bertarungnya itu. Setiap ninja memiliki gerakan khasnya sendiri dan menamai gerakannya itu sendiri. Biasanya mereka akan bilang ninpo lebih dulu sebelum mengeluarkan jurusnya. Apakah nanti Oda Sensei akan memasukkan jurus Rasengan atau Chidori? Soalnya Raizo pernah mengeluarkan jurus bayangan. Siapa tahu kan Oda Sensei membuat Raizo bisa menggunakan Rasengan juga. Kan jadi seru. Oke, selanjutnya ada teknik bertarung kebanggaan para Okama, yaitu Okama Kenpo. Syarat untuk bisa menggunakan teknik ini adalah harus menjadi Okama dulu. Karena kalau bukan Okama, maka akan jadi Kenpo doang. Selain itu teknik ini sejenis dengan Nyukama Kenpo. Yang membedakannya saja, hanya si Nyukama Kenpo ini versi terbaru dari Okama Kenpo. Keduanya ini merupakan seni bela diri yang digunakan oleh Okama. Teknik Okama Kenpo pertama kali diperlihatkan oleh si Bonchan pada manga chapter ke-188. Saat itu, Bonchan sedang bertarung melawan Sanji. Sama seperti bela diri yang lain, Okama Kenpo mengandalkan kecepatan serta kekuatan pukulan dari penggunanya. Namun, gerakan-gerakan yang dihasilkan dari teknik ini terbilang aneh. Kalau Nyukama Kenpo pertama kali diperlihatkan pada manga chapter ke-537, yang memperkenalkannya adalah Ivankov, ratu atau raja dari para Okama. Ivankov terlihat sangat mahir menggunakan teknik ini, apalagi yang memadukannya dengan kekuatan buah iblisnya, yang dimana mampu manipulasi hormon dalam tubuh seorang. Salah satu jurus ikonik dari teknik bertarung Nyukama Kenpo adalah Hell Wing. Hanya dengan kedipan mata saja, Ivankov mampu menghancurkan bangunan dan bahkan menahan pergerakan si Akainu saat peperangan di Marineford. Pokoknya banyak sekali gerakan-gerakan yang absurd dari teknik yang satu ini. Next ada teknik bertarung yang paling dibenci oleh si Sanji, yaitu Ramen Kenpo. Yang menggunakan teknik ini adalah salah satu agent Cyberpol yang bernama Wanze. Pada chapter ke-368, Sanji bertarung dengan Wanze di dalam gerbong kereta. Sanji sangat kesal dengan Wanze karena Wanze telah membuang-buang bahan makanan dan terkesan tidak menghargai makanan. Memang sih tekniknya ini sangatlah unik, karena Wanze terkesan seperti pengendali ramen yang bisa membentuk ramen menjadi berbagai bentuk, seperti armor dan anak panah. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga, ini adalah salah satu teknik unik yang terlemah. Next, teknik bertarung ini merupakan sebuah bela diri yang diajarkan oleh pemerintah dunia kepada para prajuritnya. Ya, teknik bertarung ini bernama Rokushiki. Menurut admin, Rokushiki adalah teknik bertarung yang paling lengkap dan hebat di antara teknik lainnya. Karena pada teknik ini tidak hanya berfokus pada penyerangan saja, tapi ke semua situasi dalam pertarungan, seperti gerakan cepat, serangan mematikan, pertahanan yang susah ditembus, hingga bisa terbang. Pokoknya paling komplit deh. Rokushiki ini terbagi menjadi 6 teknik lagi, yang dimana setiap tekniknya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan ada satu teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh Rokushi saja. Admin akan coba jelaskan secara singkat, karena banyak sekali yang bisa di breakdown lagi dari Rokushiki. Geppo adalah teknik yang membuat penggunanya mampu melayang-layang di udara alias terbang. Teknik ini sama seperti teknik skywalknya Sanji. Selanjutnya ada Tekai. Seorang pengguna Tekai akan memiliki pertahanan tubuh yang sangat kuat, seakan-akan tubuh penggunanya sedang memakai sebuah armor yang tidak kasat mata. Coba nakama bayangkan, jika teknik ini digabungkan dengan Mushoku Haki tingkat tinggi. Pastinya orang yang menggunakannya akan memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Dan sepertinya itu adalah rahasia dari kekuatannya Monkey the God. Selanjutnya, Shigan. Teknik serangan yang memfokuskan titik kekuatan pada jari si pengguna. Dan dilakukan dengan kecepatan tinggi, sehingga jari-jari si pengguna akan dengan sangat mudah melubangi tubuh lawannya, seperti sehabis terkena tembakan. Selanjutnya ada Rankyaku. Teknik ini bisa membuat penggunanya mengeluarkan serangan seperti tebasan katana, yang mampu memotong bangunan dengan mudah, dan jarak serangan ini cukup jauh. Selanjutnya ada Soru. Soru adalah teknik yang membuat penggunanya memiliki kecepatan super cepat, dan terlihat seperti melakukan teleportasi. Selanjutnya ada Kamie.
Teknik pertahanan yang membuat penggunanya seperti memiliki tubuh yang super fleksibel, sehingga dapat dengan mudah meliak liuk menghindari suatu serangan. Dan terakhir, teknik yang paling kuat, dan dengan teknik ini pula, Rob Lucci pernah hampir membunuh Luffy. Rokugan adalah teknik yang membuat penggunanya bisa menembakkan suatu gelombang kejut yang dapat memberikan luka kepada lawannya. Sangat lengkap kan seni bela diri yang satu ini? Maka dari itu tidak heran jika anggota Cyberpol memiliki keahlian bertarung yang hebat. Dan juga ada beberapa anggota angkatan laut yang mampu menguasai teknik Rokuseki ini. Next ada teknik bertarung yang merupakan seni bela diri juga, dan tidak kalah menariknya dengan Rokuseki. Teknik bertarung ini bernama Ryusoken, yang dalam bahasa Indonesianya adalah cakar naga. Keren banget ya namanya. Teknik ini diperkenalkan oleh Sabo saat di Arc Dressrosa. Waktu itu Sabo memadukan teknik bertarung Ryusokennya dengan haki dan juga kemampuan buah iblis merah-merah nominya. Sesuai dengan nama dan artinya yaitu cakar naga, tangan si penggunanya akan memperagakan bentuk cakar naga ketika bertarung. Dan kekuatan cengkeramannya sangatlah kuat. Pada episode ke-678, Sabo diperlihatkan dengan cukup mudah menghancurkan topeng dan senjata milik Bastille yang merupakan Vice Admiral Angkatan Laut. Sejauh ini hanya Sabo sajalah yang diketahui merupakan pengguna seni bela diri ini. Akan tetapi, admin berasumsi kalau Sabo masih menggunakan teknik Ryusoken itu dikarenakan Sabo diajari langsung oleh masternya, yaitu Monkey D. Dragon. Karena faktanya kalau Sabo ini tangan kanannya Dragon, maka dari itu besar kemungkinannya jika Sabo adalah muridnya Monkey D. Dragon. Next, ada beberapa teknik bertarung menggunakan 3 buah katana. Ya, teknik bertarung Shimarimo alias Zoro no Zoro. Sebenarnya Zoro sendiri bisa bertarung meskipun tanpa katana di tangannya. Akan tetapi kekuatannya Zoro akan lebih menakutkan jika dirinya bertarung menggunakan 3 buah katana. Seperti apa yang ia bilang pada manga chapter ke-937. Zoro merasa tidak nyaman jika bertarung tidak menggunakan 3 buah katana. Mungkin sih lebih tepatnya, dia akan lebih nyaman dan maksimal jika ia menggunakan 3 buah senjata tajam. Karena di chapter itu juga, Zoro terlihat senang ketika ia berhasil merebut senjata Killer Akakamazo yang bukan pedang. Dan di chapter selanjutnya, Zoro dengan 3 buah senjata tajam di tangannya mampu dengan mudah mengalahkan si Kamazo. Ya intinya sih, potensi kekuatan dari Roro no Zoro akan keluar dengan maksimal jika dirinya menggunakan 3 buah senjata tajam. Apalagi senjata tajamnya itu senjata miliknya sendiri, yaitu Wado Ichimoji, Sandai Kitetsu, dan yang terbaru Enma. Next ada teknik bertarung yang digunakan oleh Komodori. Maaf sebelumnya, admin salah. Pada episode agen Cyberpol, admin sempat bilang belum diketahui sumber dari kemampuan si Komodori yang menggunakan rambutnya untuk bertarung. Nah kali ini admin sudah mengetahuinya. Ternyata itu adalah teknik bertarung yang bernama Seimei Kikan. Dan tidak hanya si Komodori saja yang bisa menggunakan teknik ini, ada Rob Lucci juga yang diketahui bisa menggunakannya. Jadi apa sebenarnya Seimei Kikan ini? Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan kontrol seluruh anggota tubuhnya dengan sesuai keinginannya. Nah si Komodori ini benar-benar memanfaatkan teknik ini dengan baik, atau bisa dibilang ia sudah memasterkan teknik Seimei Kikan, sehingga ia mampu mengontrol rambutnya dengan leluasa dan menjadikannya seperti tentakelnya gurita. Serta ada momen juga saat ia habis makan, ia mampu mengontrol kinerja pencernaannya juga. Dari yang awalnya ia gendut setelah makan sampai bisa menjadi kurus seperti semula. Itu terjadi di manga chapter ke-406. Sedangkan untuk Rob Lucci masih belum diketahui secara pasti kemampuannya dalam menggunakan teknik ini. Apakah sudah selevel dengan si Komodori ini atau belum? Next yang terakhir, ada teknik bertarung yang bernama Yontoryu versi Kaku, Agent CP0. Kenapa admin bilang versi Kaku? Karena sebenarnya arti dari Yontoryu, teknik bertarung menggunakan 4 buah pedang. Akan tetapi, nyatanya Kaku bertarung menggunakan 2 pedang saja. Lalu 2 pedang sisanya adalah kakinya sendiri, yang ia anggap sebagai pedang juga. Hal ini dikarenakan Kaku berhasil menjadi master dari salah satu subtekniknya Rokuseki yang bernama Rankyaku. Seperti yang admin jelaskan sebelumnya, teknik ini membuat penggunanya mampu mengeluarkan serangan yang efeknya seperti tebasan pedang. Jadi Kaku akan bertarung dengan 2 pedang di tangannya, dan 2 kakinya akan aktif melancarkan serangan dengan teknik Rankyaku. Jujur saja, 2 buah pedang di tangan Kaku terlihat tidak begitu diandalkan olehnya dalam pertarungan. Serangan berbahaya Kaku cenderung berasal dari kakinya, jadi 2 pedangnya hanya terlihat seperti hiasan saja. Ada satu lagi si teknik bertarung yang unik juga. Bahkan semua orang punya ciri khasnya masing-masing, yaitu teknik bertarung pengguna buah iblis. Pasti semua karakter yang memiliki kemampuan buah iblis memiliki ciri khasnya sendiri. Sebagai contohnya, Luffy dengan teknik kumu-kumunya. Ia selalu mengibaratkan kalau serangannya seperti serangan senjata api, seperti Gomu Gomu no Pistol, Gomu Gomu no King Kong Gun, dan masih banyak lagi. Lalu para pengguna buah iblis tipologia, mereka juga punya teknik bertarung yang berbeda juga.
seperti Kurohige yang cenderung memiliki serangan area dan selalu melakukan penyerapan. Dan terakhir, pengguna buah iblis Zoan yang memanfaatkan kemampuan hewan yang dihasilkan dari buah iblisnya. Contohnya seperti Marco, mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige. Ia betul-betul memanfaatkan karakteristik kekuatan dari burung phoenix, seperti regenerasinya, serangan apinya, dan lain-lain. Jadi kalau dibahas lebih detail lagi, akan sangat banyak. Karena sejatinya semua karakter manga One Piece memiliki teknik bertarungnya masing-masing. Dan jarang sekali yang sama persis. Bahkan untuk pengguna satu pedang, banyak sekali teknik yang berbeda-beda. Oke, baiklah, sekian dulu untuk episode kali ini. Itulah beberapa teknik bertarung yang unik di dunia One Piece. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.